Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita meneruskan kajian surah Az-Zukhruf. Kemarin sampai ayat 15 telah kita kaji berulang-ulang, dipaparkan bagaimana sulitnya meyakinkan umat dalam konteks surat ini berada di Mekah, di Mekah, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, bahwa Al-Quran itu kalamullah, bahwa pas lagi setelah kematian seluruh manusia dibangkitkan. Di kelompok ayat berikutnya, mudah-mudahan saya diberi kemampuan akan dibocorkan apa sih masalah besarnya. Selalu saja umat gagal didakwahi, lalu mendapat azab. Dalam konteks umat kita, umat Nabi Muhammad, memang azab itu ditangguhkan, tapi bukan tidak diazab. Ditangguhkan itu artinya mengurangi azabnya. Berarti diazab enggak? Diazab. Ada azab-azab yang sifatnya lokal, yang disayang Allah, diberi stroke supaya ingat, lumayan. Tapi kan ada yang dibiarkan tidak bangkrut, tidak miskin, tidak sakit, tidak sedih, tidak retak, rumah tangganya mati. Waduh, diazab enggak? Tetap diazab. Nah, nanti akan dibongkar di kelompok yang berikutnya. Maka mari kita kaji mulai dari ayat 16 ya. 17 ya, dari ayat 14 sudah boleh. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini yang sulit banget ya. Yang sulit sampai sekarang menanamkan konsep wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalimat wa inna ila rabbina lamunqalibun artinya wa inna setuhuni kula sedanten, sesungguhnya kami semua ila rabbina, kepada Tuhan yang telah tiada henti memelihara kami. Memeliharanya sejak kapan? Sejak kita maujud. Itulah munqalibun, dikembalikan. Ada berapa konsep di situ? Allah memelihara kita sejak kita maujud, karena Allah akan melihat kita kembali. Berarti kita kembali sejak kapan? Meninggal dunia. Nah,
meninggal dunia disebut kembali lagi. Berarti sejak maujud kita kembali. Ada yang lupa kembali, akhirnya taubat kembali lagi. Berapa kali kita kembali lagi? Berarti konsep dasar wa inna ila rabbina lamunqalibun mirip dengan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mirip. Itu adalah toh kamu akan kembali juga. Ketika muncul konsep toh kamu akan kembali juga, itu terasa Allah biarkan kita. So silakan sekarang mau kamu apa, toh kamu akan kembali juga. Itu sudah terlambat. Itulah yang saya maksud, betapa sulitnya menanamkan konsep inna ila rabbina lamunqalibun, bahwa itu bukan nanti, kapanpun, sekarang, detik kemudian, menit kemudian, dan kemudian kapanpun. Jadi ada orang akhirnya kembali, alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya kembali. Kerasa nggak akhirnya kembali? Kemarin alhamdulillah kita lupa Allah, barusan kita belagu lupa Allah. Itulah kenapa saya kemarin dan masih penasaran belum puas, pengen mendudukan ulang atau merekonstruksi konsep doa dalam Al-Quran. Saya muter-kader pengen jadi sebuah buku mini, bahwa betul ada tolak di dalam doa, tetapi tidak betul kita berdoa karena menolak. Karena konsep doa itu adalah konsep reaction, apa ya? Ada respon dan merespon. Yang kedua, ada yang sambung, ada yang menyambung. Nah, itu doa. Bahwa kata doa menjadi istilah teknis untuk orang memohon, itu soal lain. Itu soal lain. Dan saya sering ya baca-baca hadis begini. Ida kabbara fakul. Selalu Nabi itu mengajarkan kalau kita mau melakukan sesuatu, fakul, bukan fada'u, ya kan? Maka bacalah, lalu ada teks doa, bukan maka berdoa. Hanya kita sering menganggap fakul maka bacalah bacaan doa. Tapi doa sendiri itu tidak seperti itu. Doa adalah model interaksi antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Berarti orang yang berdoa orang yang sedang berinteraksi. Orang yang berdoa adalah orang yang sedang tersambung. Bentuknya bagaimana? Ngomong dewek pada dasarnya. Itu yang disebut dengan monolog, kan? Monolog. Kan kita nggak dengar jawaban Allah. Tetapi setidaknya Allah pastikan kalau kamu panggil kami panggil saya pasti membalas panggilan kamu. Nah, itulah doa. Dan jawaban Allah disebut yang kemarin ijabun. Bagaimana supaya tolak itu kontan ijabah, seperti Maryam sekarang minta apel, turun apel tanpa perantara. Minta sawi, turun sawi tanpa perantara.
Sementara kita minta kesembuhan didatangkan dokter, ya kan? Kita minta ketentraman, cekcok dengan istri, didatangkan orang lain, ya ketiga. Berarti tidak kontak diijab. Itu mah doa tolaknya. Jadi jangan kembali setelah ditegur Allah lewat miskin, tengkar, tidak bahagia baru berdoa. Dan jangan kembali karena mati kiamat balik juga. Ayo berdoa panggil saya. Ayo berdoa panggil saya akan sapa kamu. Barulah kemudian kita bicara soal meminta tolak. Ini kecurigaan saya pada konsep doa. Jadi kita ini kayak orang-orang penyembah berhala dan penyembah api. Giliran butuh baru berhubungan dengan Allah. Kita lanjutkan dari situ ya. Ingat, kita setar dari kekacauan atau kesulitan meyakinkan orang bahwa setiap orang toh pada akhirnya harus menghadapi Allah. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin. Tapi dibikin sulit sendiri, dibikin repot sendiri. Allah tidak butuh wasilah kalau kalian mau. Tapi apa kata pikir orang dari dulu sampai sekarang? Abot, terlalu jauh Allah itu. Banyak problem. Pengen melihat gak kelihatan, pengen ngomong gak bisa. Udahlah, pakai mediasi, simbol maka ada berhala. Nggak puas, pakai perwakilan yang membawa sifat-sifat Tuhan. Anak saya membawa genetika saya, karena anak saya dari ovum dan sperma orang tuanya. Pasti anaknya Tuhan juga turunan Tuhan. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Maka dicari-cari itu di antara hamba-hamba Allah juz'an, bagian dari Tuhan. Maksudnya genetikanya. Lah betul anak saya pasti genetika dari saya. Karena saya memang ciptaan. Lah Allah maha diciptakan. Yang kedua, saya butuh anak. Lah Allah nggak butuh anak. Jadi kekacauannya ya. Innal insana lakafurun mubin. Itulah manusia. Kafirnya sudah sangat gamblang. Berarti di situ masalahnya apa itu? Kenapa orang pakai wasilah? Ayo, pengantar saya tadi. Tidak meyakini Allah maha dekat, tidak meyakini Allah sebandung apapun kita tetap akan menyapa kita. Semua doa pasti diijabah siapapun dia, tapi tidak semua tolak diijabah. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, berarti bolos. Ada kelewatan. Tolak itu permintaan. Nah, sekarang gampang, saya membuat tes dari eksperimen saya. Doa mau tidur. Ayo
Ayo apa? Bismika. Unsur tolaknya di mana? Coba pakai bahasa Indonesia juga apa? Unsur tolaknya di mana? Enggak ada kan? Tapi disebut doa kan? Lalu kenapa selalu berpikir doa itu meminta? Yang ada jangan tidur kalau tidak terhubung dengan Allah. Kalau mau tidur panggil Allah. Itu maksudnya tuh doa. Itu yang tekol ya. Cuma nggak tahu gimana ceritanya. Doa menjadi lebih spesifik, menjadi menjadi minta. Nah, itu yang perlu kita bongkar. Karena kita kemudian jadi apa ya? Kurang ajar ke Allah. Lagi butuh banget berdoa. Padahal kita jangan tidak pernah berdoa. Jangan tidak terputus. Jangan terputus. Tersambung terus. Panggil Allahnya, panggil. Nah, itu yang bisa doa itu. Maka saya meyakini doa itu artinya call, panggil. Amin takhada mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Nah, karena kemudian sangat butuh dengan wasilah agen Tuhan, dipilihlah orang yang terbaik. Terjadi kesalahannya perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai anak Tuhan. Maka dikomentari oleh Allah, prime sebelum giliran anak perempuan yang diciptakan yang kamu tidak senang malah dijadikan anak Tuhan, dan kamu biarkan anak laki dalam penguasaan kalian. Ini mau komentar Allah ya. Kalau lah kita ini sifatnya, kalau yang nggak kita senangi kita kasihkan ke orang. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman masalan dalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Dulu mungkin sampai sekarang itu ketika diberi oleh Allah anak perempuan, wajahnya hitam muram, ya, sangat sedih dulu. Tapi giliran bicara anak Tuhan itu perempuan, kita nyebutnya angel, ya. Malaikat itu kemudian jadi bahasa Inggris angel. Awaman yunasya'u fil hayyati wa huwa fil hisami ghairu mubin. Dan bagaimana kamu membiarkan membiarkan perempuan yang memang ditetapkan sebagai perhiasan. Ini mah kejadian dulu ya. Sampai kemudian wajahalu mereka nekat menjadikan al-malaikat malaikat itu petugas Allah. Alladzihum ibadur rahman, yang jelas-jelas malaikat itu hamba Allah yang Rahman, itu dianggap berjenis kelamin inasan, perempuan, maka dipanggil dengan angel, ya, angel itu kan. Nah, kita ikut-ikutan ngasih nama anak perempuan angel. Asyahidu khalqahu, bebisahannya emang mereka tahu proses penciptaan seluruh makhluk Allah. Lalu mereka kata Allah, ini isian ya, jadi waktu kamu emang siapa kita ini, kata Allah kan. Barang memarah ke Allah ini. Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun, satu saat nanti di akhirat maka kesaksian mereka ini akan kami persoalkan
dan akan dimintai pertanggungjawaban sampai 19 dulu. Terlalu sekarang insya Allah nggak ada ya kayak gitu. Tapi mirip-miripnya ada. Beberapa umat menganggap sudah lega kalau sudah terkoneksi dengan abuya, kiai. Pokoknya tanggung beres. Dikit-dikit nih Ustaz, tolong beresakan zakat saya. Tolong buat saya yakin saya mau selamatkan semua hal di Ustaz ini. Insya Allah ibu-ibu nggak ngerasain, bapak-bapak nggak ngerasain. Tapi kalau ibu-ibu bapak-bapak ada di sisi itu, ya Allah, dia akan cerita panas. Alhamdulillah semenjak diurusin istri tenang, enak tidur, rumah tangga enak, dagang lancar, merasa surga udah di tangannya. Sudah digaransi oleh si abuya itu. Nah, sulit dibayangkan karena bapak-bapak ibu-ibu tidak pada posisi taklid. Tapi umat kita yang mengembangkan budaya taklid ke ustaz, apa-apanya ke ustaz itu, segala sesuatunya ke ustaz itu ya Allah merasa surga udah ditahan. Percaya tidak? Orang-orang umat-umat seperti itu tanda petik sedang tidak butuh Tuhan, sedang tidak butuh Allah, merasa digaransi oleh ustaz-ustaz kita. Coba cari waktu, cari kasus-kasus seperti itu, cari kasus-kasus seperti itu. Ustaz, apa bedanya taklid sama khusus? Iparan, malah sepupuan gitu. Sepupu ya? Sepupuan. Tahunya dari mana? Nanti akan terjadi di ayat berikutnya. Datanglah ustaz lain, nggak tanggung-tanggung, sudah makan asam garam, ustaz rohani, wis ratat, belum sabut cukup ustaz tiga. Oh Allah Akbar. Itu luar biasa, seolah-olah surga sudah di tangan. Dan memang beberapa ustadz mempraktekkan cara-cara nakal. Ustaz, si pening dagang, insya Allah teteh ahli surga. Oh iya bisa enggak? Itu, sayang si ibu-ibunya nggak pernah di posisi itu. Giliran susah itu mana banjang sekulanya ayo nelinggar nanti gua ternyata apa ya. Oh apa itu dibelainya khawatir kualat, terbayang oleh dia kualat karena mengecewakan istri. Allah Akbar, hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu sampai posisi di situ sedang tidak butuh Allah karena ada agent. Mirip. Apa bedanya coba? Jadi yang digambarkan Allah, penyakit umat terdahulu bukan hal yang tidak mungkin lagi, tapi bentuknya baru. Wa qalu, dan mereka berkata, la syaa rahman ma'abadnahu, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami. Kami begini nih ya. Qadar Allah, kurang ajar mereka. Karena kalau Allah mau kami nggak begini. Paham ya? Katanya Allah maha berkuasa. Kalau Allah mau A menjadi kuning, B menjadi biru. Kata mereka, la syaa rahman ma'abadnahu, kami begini kan karena Allah. Kalau Allah mau kami nggak begini. Malam bidzalika min ilmin inhum illa yahrusun. Lah ngomong kosong mereka ini. Apa yang mereka ucapkan tanpa pengetahuan,
inhum illa yakhrusun, mereka ngomong itu kecuali menduga. Nah ini dulu ya, ayat 20. Kehendak Allah itu ada dua. Kehendak ada masya Allah, ada insya Allah segala ya. Sering ya di konten tuh ribut soal insya Allah. Tulisan Indonesianya kan yang diributin ya. Nggak usah ribut dong, bahasa Indonesia nggak bagus. Karena yang bener mah tulisan Arabnya. Tuh kan tulisan Arab yang bener. Kita perdebatkan kalau tulisan Arabnya salah. Kalau tulisan Indonesia mah sudah ada yang bener ini. Karena akhirnya lucu, ada yang pakai H jadi son. Masya Allah. Allah ingin bumi berputar. Biar berputar nggak buminya? Putar. Berputar. Itu namanya masya Allah. Ada yang bisa menghalangi bumi berputar? Tidak. Karena misalnya maaf Allah saya berhenti Senin ini. Itu masya Allah. Allah pengen pajaman mukmin. Apa pajaman mukmin? Belum tentu. Kadang-kadang kendor mukminnya. Itu namanya insya Allah. Ya. Berarti kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang memang menjadi bagian dari sunatullah, menjadi qadarullah. Ada kehendak yang menjadi ajaran Allah. Nah, insya Allah itu kehendak yang menjadi ajaran Allah. Bahwa umat ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah berkehendak, tapi kan nggak bisa. Allah ingin semua mukmin. Masa kita nggak bisa Allah bikin saya mukmin? Bukan itu insya Allah. Ya. Namanya ajaran. Beda dengan daun jatuh, air mengalir. Nah si teman-teman ini nakal-nakal kafir ya. Gini-gini saya kafir kan karena Allah pengen saya kafir. Enggak gitu ya. Allah membuat subur kriteria. Ada lagi man sya Allah. Man sya, kalau tadi kan masya Allah. Man untuk yang dikehendaki Allah kan. Ingat kan, sering kan? Itu artinya apa? Pinter tuh siapa itu? Buning mana ini banyak buning sini. Oh ya pemaruf amin ya. Pinter. Mansya Allah itu jangan dipahami pilih kasih Allah untuk siapapun yang memenuhi kriteria keinginan Allah. Selanjutnya saya tugasnya berdoa siapa yang dipilih urusan Allah. Bukan kita bisa tahu kok. Maka kata Nabi kamu gak akan terpilih. Makaluhu haram, masyrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pasti tidak masuk kriteria liman sya Allah. Itu man, ini ma. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Masih bicara tentang orang-orang yang ngotot, sudah salah konsep ibadahnya, beribadah melalui perantara anak, hamba yang diduga anak Tuhan. Malaikat juga dibuat jenis kelaminnya perempuan. Ditegur
Kamu atur peran-peran orang, emang ikut tak kita pada proses-proses penciptaan makhluk-makhluk Allah? Kan nggak ikut. Ditanya lagi oleh Allah, am atainahum kitaban min qabli fahum bihi mustamsikun. Apa mereka punya referensi dari kitab yang pernah diturunkan oleh kami? Nah, jawabnya, setiap amalan harus ada dasar intinya, yaitu Al-Quran maupun Sunnah. Nah, ini yang mau saya bicarakan pada hari ini. Kita sebetulnya start dari ayat 22 sambil menunggu Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini jamaah yang paling tua siapa? Muhammad. Haji Muhammad ya. Iya benar ya. Oh, berarti Pak Abdurrahman terlihat tua doang. Iya benar ya. Wah, dia modus dia. Pura-pura tua. Kalau di Semer mau jalan. Iya, artinya kalau Haji Muhammad tua sejati. Pantesan. Kita akan fokus di paragraf 22 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita berhasil. Bal bisa tetapi bisa bahkan. Qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Memang si Allah, kalau kami ditanya ada enggak acuan referensinya, kami enggak punya. Tapi best practice orang-orang tua kami lah acuan kami. Nah, kalau mereka menegaskan inna wajadna aba'an, kami temukan leluhur-leluhur kami ala umat, leluhur kami umat ini, wa inna ala atharihim muhtadun, dan sesungguhnya kami terhadap peninggalan-peninggalan mereka itu kami jadikan petunjuk. Menarik yang ditanyakan para kami. Taklid itu kalau menurut konsep ini tidak dipengaruhi oleh siapa yang diikuti, tapi oleh experience. Selama dijalani amalan ini, kami happy. Ya. Kemudian experience orang tua atau ngomongnya kader, tidak ada masalah. Dialami oleh kaum Ad, kaum Samud, dan sampai kemudian masyarakat Mekah. Tidak ada masalah stabilitas politik, tidak ada masalah stabilitas ekonomi, tidak ada masalah yang sifatnya mikro rumah tangga. Kami nggak punya keperluan mengoreksi cara beramal kami. Itu taklid. Sehingga nabi-nabi didatangkan, apa perlunya nabi baru sih? Kami nggak merasa ada yang salah. Menarik. Sampai Nabi Muhammad datang, nggak berubah dialognya, nggak berubah dialognya.
Pertanyaannya, rahasia problematika dakwah itu ada di mana? Ada di pembawa risalah, ustadznya, nabinya, atau ada di mana? Ayo. Ada di masalah gagal mengelola indah, peringatan. Masyarakat materialis merasa diingatkan ketika bangkrut, ketika terjadi instabilitas secara privat, ketika terjadi penyakit, ada stroke, maka sehebat-hebatnya si Manar tidak bisa membuat orang ingat. Malah kenang ketombe, jerawatan, kadas kurang bisa punya peluang mengingat. Apa mau Allah turun dengan cara mengingatkannya sendiri, baru tertarik terhadap peringatan Allah? Sedangkan Nabi Muhammad sampai saya sekalipun dibatasi hanya mengingatkan, bukan memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk Pak Allah. Hanya mengingatkan. Al-Quran ini kan peringatan. Luar biasa kan. Ini dulu sebelum Nabi Muhammad. Kita cek seberapa kuatnya model-model keberagaman orang dulu sampai ke kita. Ternyata mereka itu dari dulu, zaman nabi-nabi dulu, tidak pernah berubah. Setiap nabi ditolak, diingkari, karena merasa tidak ada problem kehidupan dengan cara amal yang mereka jalankan. So, ceramah atau dakwah di lingkungan orang-orang sukses pertanian, tapi pada bid'ah. Setengah mati, mungkin sampai mati nggak berubah. Tadi setengah, mungkin sampai 1% mati. Karena menghilangkan masalah padi tetap panen, hasil panen bisa membuat anak pada sehat, menyekolahkan kepada sarjana, Pak. Tapi bid'ahnya berkabut, tahlil dan segala, sulit menasuk. Karena dianggap kami nggak punya problem. Tapi ceramah lagi orang-orang yang punya problem. Siapa? Bukan orang miskin, sudah berusaha nggak kaya-kaya. Mungkin kami salah soalnya. Gimana soalnya benar? Baru respon. Jadi nggak ada. Kalau saya jadi ustaz, supaya laku saya pilih maunya masyarakat. Supaya laku. Ya, Nabi Muhammad yang begini. Wa kadzalika ya maqaluna, ya begitu. Ma arsalna min qablika sing bengengga. Ya. Ai gimana ya? Dari dulu juga ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir. Dari dulu juga tidak kami utus dalam suatu kelompok daerah Korea itu min nadir, seorang pemberi peringatan. Yaitu siapa itu? Para nabi. Illa selalu saja direspon. Apa responnya? Qala mutrafuha, maka dikomentari oleh mutraf itu tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh mapan di daerah itu. Apa komentarnya? Wis aja kau. Inna wajadna aba'ana ala ummatin
wa inna ala atharihim muqtadun. Percuma kamu dakwah di kami merasa sudah happy. Yang kami dapatkan dari sesepuh-sesepuh kami, maka akan kami pegang sebagai petunjuk kan. Nah, di situ kata-katanya baiknya muqtadun ya. Muqtadun. Jejak mereka orang pengikut Agama. Qaidun, telur itu kan kulitnya dua ya. Apa itu bahasanya? Saudara saudara. Tiga. Yang paling luar disebut cangkangnya. Epidermis. Si kulit halusnya kan ngikut aja. iya. Nah, si kulit halusnya disebut qaidun, ngikut ya. Muqtadun, serasa kulit tipis di cangkang telur, ngikut aja. Perhatikan dari illa kola mutrofuha. Mutrofun itu apa artinya? Barang mewah gitu. Nah, di situ artinya mewah. Mutrofun itu orang yang mapan. Konglomerat. Mapan, jadi merasa sudah cukup. Emang cara sholat saya salah? Enggak kan? Buktinya saya berkecukupan. Mutrofun itu mapan, kelas mapan. Bukan mewah. Di situ masih mewah, sehingga dia merasa ini best practice kami ya, itu maksud. Apa ada yang salah? Enggak ada kan? Udah nyaman lah. Udah nyaman. Sesuai. Tapi kamu melakukan bid'ah. Kalau betul bid'ah itu salah, saya mesti akan bangkrut. Maksudnya, mesti anak saya banyak yang sakit, mesti anak saya belum tentu keluar negeri. Jadi masalahnya ustadz yang datang membaliknya atau masalah apa? Masalahnya bukan itu. Nabi Muhammad nanti diingatkan Allah, jangan kecil hati Muhammad. Nabi sebagian di Mekonon ditolak terus, yaitu karena tidak tertarik ada kehidupan yang lebih baik lagi di akhirat. Nah, indikatornya dunia enak di dunianya ini, tapi di akhirat kamu enak loh. Yang penting enak di dunia ini. Itu yang salah. Nah, sekarang kita masuk ke fase Nabi Muhammad. Sudah tuh diajarkan tuh untuk kita juga ya. Jangan mengembangkan pemikiran. Alhamdulillah, berarti ibadah saya nggak salah ya. Padahal mah ngajinya nggak serius. Merasa hanya karena tidak punya problem ekonomi rumah tangga. Ya jangan. Karena ukurannya bukan itu. Ukurannya bukan dunia. Ukurannya bukan dunia. Makanya kalau saya saran saya, ustadz jangan ngajari cara hidup di dunia deh. Ya, misalnya kalau kamu pengen hidup kamu sejahtera, bikin amalan jangan. Pokoknya akhiratan. Sedekah sebelum sholat subuh. Kul, katakan hai Muhammad. Berarti Allah lagi mengajari Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengalami kasus-kasus seperti tadi ya. Awalau jitukum bi'ada mimma wajadtum alai aba'akum. Rupanya 11-12 umat Nabi Muhammad di Mekah juga sama, merasa secara perekonomian gak ada masalah, peranata sosial gak ada masalah, bentuk dan interaksi rumah tangga
dinamika masyarakat, tidak ada masalah. Nabi Muhammad datang di tengah-tengah itu, di tengah-tengah masyarakat itu, ditolak. Muhammad sing begini kan kena ke masalah sirani gawe halal baru, enak sih. Maka takut tokoh-tokoh Mekah itu, takut malah ada azab kalau memberi ruang kepada Nabi Muhammad. Perhatikan betapa sopannya Nabi Muhammad. Ini yang ngajarin Allah. Kul, udah ini aja Nabi Muhammad, katakan pada mereka, awalau jitukum bi adamin ma wajadtum alai abakum. Cius nih, kalian tetap PW dengan model amal ibadah kalian, menyembah berhala, tidak tertarik dengan agama baru yang diajarkan dari Nabi Ibrahim dulu. Cius, awalau jitukum, apakah juga kalau aku datangkan kepada kalian bi ahda mimma wajadtum alai abakum, dengan petunjuk yang lebih hebat. Nabi Muhammad menyalahkan enggak ibadah mereka? Enggak. Ini petunjuk lebih hebat loh. Itu yang ikut hebat. Ya karena kan best practice itu. Kan Nabi Muhammad bagian dari masyarakat itu, duduk pendatang. Nabi Muhammad kan sing cilik melik ning kono. Sejak kecil Nabi Muhammad itu bagian dari masyarakat itu. Ya, sudah ada best practice. Maka Nabi Muhammad serius nih, tetap nggak mau nih. Padahal ini lebih baik loh, lebih baik. Wih, ini hebat ini ayat ini. Qalu direspon, inna bima ursiltum bihi kafirun. Cius. Pokoknya apapun yang kau omongkan kafirun, kami ingkar. Lihat itu. Apapun yang kamu bawa, kami ingkari. Problemnya ke Nabi Muhammad atau ke ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Nabi Muhammad. Bukan, problemnya tidak mau experience baru. Sudah enak. Takut kepahitan dunia, ya itu penyakit dasar. Ternyata hijrah juga karena dunia pahit lagi, bukan karena tertarik akhirat. Betapa banyak yang hijrah karena rumah tangga cerai, tertarik akhirat bukan, pegel tukaran baik lelaki ini. Tapi itulah rahman Allah, diberi penderitaan baru itu Allah. Tapi sampai di situ dia belum tertarik akhirat, pegel cekcok itu. Dikasih tahu Ustaz, kamu miskin aja, udah beribadah hijrah akhirnya. Karena ingat akhirat? Tidak. Bukan, capek, berarti dia experience. Paham gak ini? Paham. Ini akan dibawa terus sampai sekarang misalnya. Fantaqamna minhum, Muhammad, dulu kami azab mereka. Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat yang dialami oleh kaum 'Ad, kaum Samud yang merasa sudah bisa membangun peradaban. Nabi datang ditolak, kamu datang di tempat yang salah. Karena kami sudah mapan. Edan nyebut Rabbul. Waikala Ibrahim. Sekarang Nabi Muhammad diajar. Ayo kita lihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Kita belajar sekarang. Waikala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani barau mimma ta'budun. Nabi Ibrahim tidak kalah rumitnya menghadapi umat. Kaum raja siapa itu? Raja Namrud dan pamannya sendiri yang kita sebut bapaknya.
nazar. Maka apa respon Ibrahim kepada masyarakat di tempat dia bertugas, juga pada pamannya yang kebetulan bagian dari peribadatan, yaitu produsen patung berhala patung. Innani barau mimma ta'budun. Oke lah, saya nggak tanggung jawab ya, seren ya, seren. Saya cuci tangan. Saya tidak tanggung jawab dengan cara beribadah kalian. Saya sudah terangkan loh yang lebih baik, bahwa illalladzi fatarani fa innahu yahdini. Yang menciptakan semua ini nih yang mestinya akan memberi petunjuk, bukan yang diciptakan paman saya. Patung mah gak bisa ngapa-ngapain. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Maka Nabi Ibrahim memegang kuat kalimat tauhid baqiyatan fi aqibihi sampai kemudian terpelihara ke keturunannya. Siapa keturunannya? Saya, ibu-ibu, sampai kita. La'allahum yarji'un, supaya kembali ke yang tadi itu, inna ala ila rabbina lahum qalibun balik ya. Bal matamtu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Bahkan kami berikan kesenangan kepada kaum Nabi Ibrahim itu sampai datanglah yang hak kepada mereka dan Rasul yang menjelaskan. Tuh, sudah mapan ada kesenangan, baru dikirim Nabi dengan ajaran baru. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hada sihrun wa innahu bihi kafirun. Wah, gawat ini. Sihir ini. Titik dulu. Apa yang dimaksud sihir? Yo, ini mah kasus Nabi Ibrahim kali ngajarin Nabi Nabi Ibrahim. Nanti akan sama dengan kita. Sihir itu apa? Waktu sahur. Tipuan. Berarti tidak terjangkau akal. Yang terjangkau akal apa? Sudah punya rumah, sudah punya mobil, itu yang masuk akal. Yang ditawarkan nabi-nabi ini termasuk Ibrahim Muhammad nggak masuk akal. Jangan-jangan kamu akan bikin cekcok dulu istri saya, itu sihir. Nah, itu aksinya. Tuh ya. Jadi dulu apa namanya? Waktu saya ngaji dulu, saya kan sering merenungkan kata sihir ini ya. Digambarkan gara-gara Nabi Muhammad itu dakwah, ada istri yang ikut Nabi Muhammad, suami kafir, atau sebaliknya suaminya bersyahadat, istrinya tetap kafir, cerai, berantakan. Itu adalah pekerjaan tukang sihir. Sihir-sihir itu didatangkan untuk memecah belah suami istri dulu. Saya diajak kiai dan saya pakai, karena kan yang diajak kiai kan diajak. Lama saya renungkan dia. Yang kono nita dasar filosofik dari tuduhan umat kepada para nabi sebagai tukang sihir. Nah, setelah saya renungkan, nggak begitu konstruksi. Jadi ada epistemologi yang kacau, terutama membuat vonis bahwa pencapaian yang selama ini dipakai itu yang masuk akal.
kita nyebutnya best practice. Yang tawaran baru itu sulit dicerna, ya, sulit dicerna, maka disebut sihir. Ya, hanya orang-orang dengan tekad kuat yang kemudian mencapai lebih banyak lagi hal dari yang sudah dicapai, lebih kaya lagi, lebih mapan lagi, lebih sehat lagi, lebih produktif lagi. Berarti walaupun dilukiskan dalam Al-Quran mutrofun orang kaya, sebetulnya bukan orang kaya, tapi lemah akal. Ya kan, berarti kan lemah akal. Maka menyebutnya ajaran baru Nabi itu sebagai sihir. Nah, maksudnya sihir itu begitu, bukan sihir mekanik-mekanik. Waqalu, maka mereka merespon pada Nabi Muhammad, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Ini respon Nabi Muhammad, respon umat Mekah. Ini udah pindah lagi Mekah kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya, kenapa Al-Quran wahyu turunnya ke Muhammad, bukan kepada salah seorang dari kelompok mapan itu? Laula nuzila hadzal Qur'an, andai kata Al-Quran itu, ini masih mestinya, tapi dijawab pakai lau ya, berarti tidak mungkin. Mestinya Al-Quran itu tidak turun ke Nabi Muhammad, tetapi ke siapa? Kala rajulin, kepada sahabat minal qaryataini. Qaryataini dari dua ya, bisa kota dua kampung ya. Yaitu salah seorang tokoh dari Mekah dan salah seorang tokoh dari Taif. Saya lupa yang nama Taif, tapi yang Mekah ini namanya Walid bin Mughirah. Ini tokoh kuat pada saat itu, dan satu tokoh kuat lagi di Taif. Orang bingung, bukan gak demen ke Nabi Muhammad, bukan. Kayaknya salah deh. Kalau memang ada pembawa ajaran baru, ini Walid bin Mughirah, orang terkaya, ahli sastra, juga sama dengan Taif. Dia tidak punya best practice. Nabi Muhammad tukang gembala, enggak ada contoh terbaik, enggak ada contoh terbaik untuk kemapanan. Ingat, ini materialis, kemapanan. Karena pada satu kasus Nabi Muhammad the best, memindahkan Hajar Aswad, semua percaya Muhammad. Tapi persoalannya Muhammad bukan contoh terbaik untuk produktivitas usaha ekonomi. Itu maksudnya ya. Jadi apa yang menyebabkan hijrah itu sulit, insaf itu sulit? Materialisme, ukuran-ukuran materi. Nanti sudah nggak ada yang 6.000, itu adanya 10.000. Oh, itu mah meternya ya. Ini kok para ahli meter itu. Oh. Dah. Ayat 31. Perhatikan dulu. Kita harus yakin kesulitan Nabi menghadapi sifat kuatnya materialisme. Maka kita harus yakin kalau orientasi kita materialisme akan menghadapi kesulitan yang sama. Percaya. Kalau sholat kita karena dunia, kalau doa
kita karena dunia, kita akan menjebak diri kita sendiri, gagal mengelola peringatan Allah. Diberi sakit nggak ingat Allah, didatangkan mubalik nggak ingat Allah, diberi fasilitas pengajian nggak ingat. Yakin? Itulah sifat dunia. Maka Allah menjelaskan, ahum yaksimuna rahmata rabbik. Mereka ini pikir siapa sih? Membuat aturan bahwa kuncinya soal material. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Emang mereka yang bagi-bagi rahmat Allah. Yang kaya ini, yang miskin ini, maka yang miskin gak layak dapat wahyu. Kalau dunia itu adalah kerja keras kita, maka wajar kita membuat status sosial. Paham gak? Kalau betul saya kaya ini karena saya, maka wajar saya merasa sombong. Dan saya salahkan kalau ada orang tampil di depan, siapa kamu? Kamu belum pernah mencapai prestasi. Saya mau udah nyampe apa, kaya ya. Tuhan sampai digugat, salah Tuhan ini. Muhammad belum pernah mencapai top prestasinya. Itu maksudnya itu. Nah, itu kenapa sampai menggugat Tuhan? Karena mereka lupa yang bikin kaya itu Allah. Dia pikir yang kaya itu yang mencapai prestasi, yang miskin yang gagal berprestasi. Salah. Allah yang mengatur. Harus ada yang dimiskinkan oleh Allah, harus ada yang dibuat kaya oleh Allah. Apa rahasianya? Mari kita lihat. Ini Allah yang bikin kita miskin dan Allah yang bikin kita kaya. Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami bagi penghasilan dan pendapatan di antara mereka fil hayati dunia, di kehidupan dunia ini. Maka kemudian warafana, kami bikin ba'dahum, salah satu kelompok menjadi lebih tinggi, fauqa ba'din, di atas kelompok yang lain. Apa lebih tinggi? Darajatin, derajat pencapaiannya. Lihat tahida ba'duhum ba'dun syuhriyan, supaya tenaga sebagian kepake ke tenaga yang lain, supaya jasanya kepake. Kalau semua tukang roti yang beli roti siapa? Kalau semua tukang ledeng yang ngebedirin ledeng siapa? Kalau semua kaya yang ngerok siapa? Ngedidisi. Oh, rapinya kaya kok. Tidak apa-apa lah. Jadi Allah mengontrol sistem sosial. Maka ada yang dibiarkan kaya, ada yang dibiarkan miskin, supaya timbul jasa syuhriyah. Berarti orang kaya karena prestasinya apa? Karena Allah. Karena peran diberikan oleh Allah. Sekaligus titip pesan, kamu kaya ya, tolong butuhkan orang lain. Tapi keadilan itu bukan sama-sama ya. Oh, itu mah komunis. Nah, namun saya orang lupa, dikiranya kaya miskin itu kerja keras. Maka ketika sudah kaya merasa bangga, sampai digugat Allah. Ya Allah, pikir-pikir dong, emang Muhammad pernah mencapai prestasi? Salah kali. Mestinya kalau nggak Walid bin Mughirah yang ada di Mekah, satu lagi ada. Itu the bestnya orang saat itu. Ya kaya, berpengaruh, ahli sastra. Nah, Muhammad yang jadi best praktisnya apa? Menarik. Ini menarik. Satu saat bapak-bapak ibu-ibu, ustaz-ustaz akan mengalami hal yang sama. Kita urusan ngajar cari rezeki, kayak pernah sunyi baik. Yang ngeri kalau si ustaz ngajarin
masalah sukses alam kubur emang pernah mati tak? Gimana? Maka Ustadz itu bukan untuk membuktikan, tapi untuk menyampaikan, mendengungkan, menyampaikan. Betul, kalau kita dilarang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kerjakan, tapi bukan mengubah sifat dakwah. Sifat dakwah menyampaikan, walaupun belum kita amalkan. Yang tidak boleh lebih dari menyampaikan, seperti memastikan tenang kalian pasti masuk surga. Itu namanya memberi petunjuk, itu urusan Allah. Ya, kita teruskan. Yang penting kita tahu anatominya. Problem kegagalan mengelola peringatan Allah, baik diturunkan Nabi ataupun dengan cara kita diberi peringatan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak contoh terbaik begini. Ini kita balik contohnya. Kenapa ya? Saya sholat udah bagus, sedekahnya udah bagus, tapi miskin aja. Ini contohnya dibalik. Sama nggak masalahnya? Sama materialisme. Masalahnya sama, orientasi dunia. Dipikirnya ibadah bagus, berdampak pada dunia. Waduh gawat. Akhirnya datang Ustadz Plomo juga. Salah sih cara sholatnya. Apa kaitannya sholat dengan kaya dan miskin? Yang paling jengkel kalau Ustadz nasihati, coba tetenya singgah selawatan 1000 kali. Allah Akbar ya. Mana ini? Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Saya minta izin dulu. Ini ujung ayatnya manis. Ujung ayatnya manis. Ayo siapa yang bisa menjelaskan substansi dari wa rahmatu rabbika? Ini manis ini kalau paham. Wa rahmati wa rahmatu rabbika. Oh, berarti akeh ya. Terus khairun. Ayo siapa yang bisa mengungkapkannya? Apa itu terjemahan depannya situ? Rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Gimana gampangnya itu memahaminya? Lebih baik segalanya. Karena keduniaannya lebih baik. Akhirat lebih baik daripada dunia. Nggak bisa ngitung. Cek ulang yang kita miliki sekarang. Mana yang bukan berbasis rahmat Allah? Itu maksudnya. Ya. Berarti ada yang kita miliki, yang kita kompilasi, kita koleksi, yang dibangun kita koleksi. Tabungan yang kita pakai, investasi. Kata Allah, yang sudah kamu kumpulkan, ada yang lebih baik, masih ada di saya. Artinya cek ulang milik kita, di rumah kita, di keluarga kita. Karena ada kemungkinan dua jenis. Ada yang berbasis rahmat Allah, berarti ada yang tidak berbasis rahmat Allah. Berarti menarik, tapi berkumpul dalam kepemilikan kita, mobil, rumah, anak, istri.
hubungan relasi, investasi, logam mulia, macam-macam. Indikatornya apa? Ini gampang indikator. Yang kita cari tanpa ridha Allah pasti bukan rahmat, namanya azab. Yang kita cari dengan ridha Allah pasti rahmat. Hebat tuh ujung ayatnya. Jadi selama kamu oke, kata Allah, kalian sudah sampai ke best praktis. Selama kalian kaya, mapan. Tapi menurut saya yang sekarang kalian miliki bukan bagian dari rahmat Allah. Karena kalian mencarinya dengan cara tidak diridhoi oleh Allah. Berarti cuma azab. Cuma azab. Mobilnya azab, rumahnya azab. Kita nyebutnya barang haram. Kita nyebutnya barang haram. Tapi ini bukan bicara fikih. Gimana kalau membandingkannya begini, saya kumpulkan dihitung berapa total paket dia dengan yang bukan usaha dia, misalnya mata, hidung, semua badan dia, itu kalau dinilai itu kan itu mau orang waras ya. Ini kan lagi nggak waras, nggak ingat pemberian Tuhan, ingat kalkulasi. Itu mah waras ya. Coba tangan dari siapa, itu mah normal. Ini mau orang lagi mabuk kekayaan. Nah disuruh kalkulasi. Tapi menarik bapak-bapak ibu-ibu, periksa lagi milik kita. Jangan-jangan kita pikir itu rumah ternyata azab. Artinya apa? Yang bakal menyeret kita ke neraka maksudnya. Jangan-jangan motor yang kita pakai cuma yang akan menyeret kita ke neraka. Kita paksakan sampai yang lagi. Walaula ayyaku nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadharun. Ini saya berkali-kali ngalamin Babaliyah. Wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqun wa zuhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayati dunya. Ini entry pointnya. Materialisme itu mata'ul hayati dunya, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Itu entry pointnya sebetulnya. Di jam berapa ya? Lumayan masih. Walaula ayyakuna nasu ummatan wahid. Allah emang bisa bikin serupa semua. Bikin serupa semua. Tapi kalau Allah itu dibikin semuanya kaya, Pak Rohani kaya, Pak Jamal kaya, nggak ada miskin, gawat. Maka model umat cuma satu, yaitu kafir di mata Allah. Paham? Tidak ada yang dibuat miskin, tidak ada yang dibuat kaya. Tidak ada, semua dibuat kaya. Dengan potensi salah paham bahwa kekayaannya adalah hasil usahanya. Sombong, bisa semua dibuat kaya. Tapi kekayaan yang membuat kalian menjadi satu model masyarakat, ummatan wahidatan, yaitu model masyarakat tidak butuh Allah, kafir. Berarti mungkin nggak semua dibikin kaya? Nggak mungkin, harus ada yang dibikin miskin. La ja'alna liman yakfuru birrahman, akan dibikin siapapun yang kafir pada Allah itu libuyutim syukufam min fiddatin, rumahnya atapnya pakai perak saking mewahnya, wa ma'arij 'alaiha yadharun, dan pakai tangga karena berlantai-lantai, bentuk rumahnya tower-tower, wa libuyutim abwaban wa sururan, dan banyak pintu di rumahnya,
Wasururon banyak permadani dipan, kamarnya banyak. Ale ayat takil leye karena kaya raya. Wajuhrufan, apa wajuhrufan? Perhiasannya bertaburan dalam rumahnya. Wa kullu dzalika lamma matal hayati dunya, tapi cepat hangus. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan yang terbaik di hadapan Allah adalah akhirat, dan itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Artinya tidak mungkin semua dibiarkan kaya dengan pencapaiannya sendiri. Kenapa? Karena Allah ingin ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu. Nah, berarti apa itu? Berarti tugas Nabi Muhammad, termasuk semua mubalik, termasuk saya, adalah mengingatkan jangan tertipu bahwa walaupun sudah kaya jangan merasa amal udah benar. Selalu koreksi, jangan-jangan keimanannya salah, amalannya salah. Jangan ukurannya gak ada masalah, gak pernah cecok, gak sakit. Itu maksudnya. Nah, di sisi lain saya menganggap model dakwah yang mengkaitkan amal dengan dunia, menurut saya udah sih diakhiri itu. Maksudnya itu tuh, jangan terlalu sering mengkoneksikan amalan dengan kamu kenapa, kamu kok kehidupannya gak ada berubah, coba deh sholatnya diperbaiki. Jangan begitu. Karena Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, penyakit berat kesulitan dakwah yang dihadapi Nabi Muhammad juga Nabi sebelumnya adalah umat terjebak faham materialisme. Maka kata mereka, Muhammad, itu ajaran barunya bisa dibikin lebih kaya nggak? Bisa. Untung nggak jadi itu Nabi Muhammad. Tapi guru-guru kita sekarang mengajarkan itu. Ya, mari kita kembalikan amalan kita untuk kepentingan kita akhirat, karena akhirat lebih baik. Sedangkan dunia ini sudah diatur oleh Allah. Siapa yang kerja keras dapat, yang malas nggak dapat, yang jendel nggak dapat, yang pintar nggak dapat. Akan kita teruskan pada pertemuan mendatang. Aku qouli hadza wa astaghfiruh, innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.